Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW bersabda, pada suatu ketika Musa berbicara di hadapan Bani Israel. Kemudian ada seseorang yang bertanya, siapakah orang yang paling pandai itu? Lalu Musa pun menjawab, dia adalah aku. Dengan ucapan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencelanya, sebab Musa tidak mengembalikan pengetahuan suatu ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Musa, sesungguhnya aku memiliki seorang hamba yang berada di pertemuan antara Laut Persia dan Romawi. Hambaku itu lebih pandai daripada kamu. Musa kemudian bertanya, ya Rabbi, bagaimana caranya agar aku bisa bertemu dengannya? Maka dijawab, bawalah seekor ikan yang kamu masukkan ke dalam suatu tempat di mana ikan itu menghilang, maka disitulah hambaku itu berada. Kemudian Musa pun pergi bersama seorang pelayan bernama Yusha bin Nun. Keduanya membawa ikan tersebut di dalam suatu tempat hingga keduanya tiba di sebuah batu besar. Mereka membaringkan tubuhnya sejenak lalu tertidur. Tiba-tiba ikan tersebut menghilang dari tempatnya tersebut. Ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Musa dan pelayannya merasa aneh sekali. Lalu keduanya terus menyusuri dari siang hingga malam hari. Pada pagi harinya Musa berkata kepada pelayannya, bawalah kemari makanan itu. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Quran Surat Al-Kahfi ayat 62. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Quran Surat Al-Kahfi ayat 64. Setibanya kembali mereka di batu tersebut, mereka mendapati seorang lelaki yang tertutup kain. Lalu Musa memberi salam kepadanya. Orang itu bertanya, berasal dari manakah salam yang engkau ucapkan tadi? Musa menjawab, aku adalah Musa. Orang itu bertanya, Musa yang dari Bani Israel? Musa menjawab, ya benar. Dan benar, orang itu adalah orang yang mereka cari, yaitu Khidir alaihissalam. Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Khidir menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Quran Surat Al-Kahfi ayat 66 dan 67. Khidir berkata, wahai Musa, aku ini mengetahui suatu ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya Dia ajarkan kepadaku saja. Kamu tidak mengetahuinya, sedangkan engkau juga mempunyai ilmu yang hanya diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu saja, yang aku tidak mengetahuinya. Musa pun berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 69. Kemudian keduanya berjalan di tepi laut. Tiba-tiba lewat sebuah perahu. Mereka berbincang-bincang dengan para penumpang kapal tersebut agar berkenan membawa serta mereka. Akhirnya mereka mengenali Khidir. Lalu penumpang kapal itu membawa keduanya tanpa diminta upah. Tiba-tiba seekor burung hinggap di tepi perahu itu. Dia mematuk, meminum seteguk atau 2 teguk kali air laut. Kemudian Khidir memberitahu Musa, wahai Musa,
ilmuku dan ilmumu tidak sebanding dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali seperti paruh burung yang meminum air laut tadi. Nabi Khidir alaihissalam lalu menuju salah satu papan perahu. Kemudian Khidir melubanginya. Melihat kejanggalan ini, Musa pun bertanya, "Penumpang kapal ini telah bersedia membawa serta kita tanpa memungut upah. Tetapi mengapa engkau sengaja melubangi kapal mereka? Apakah engkau lakukan itu dengan maksud menenggelamkan penumpangnya?" Khidir pun menjawab, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku?" Musa berkata, "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku." Quran Surat Al-Kahfi ayat 72 dan 73. Itulah sesuatu yang pertama kali dilupakan Musa. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan. Keduanya bertemu dengan seorang anak laki-laki sedang bermain bersama kawan-kawannya. Tiba-tiba Khidir alaihissalam menarik rambut anak itu dan membunuhnya. Melihat kejadian ini, Musa bertanya, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar." Quran Surat Al-Kahfi ayat 74. Khidir kembali menjawab, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 75. Maka keduanya kembali melanjutkan perjalanan. Hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Khidir berkata bahwa melalui tangannya dia menegakkan dinding itu. Musa berkata, "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu." Quran Surat Al-Kahfi ayat 77 dan 78. Disitulah Nabi Khidir alaihissalam menceritakan semua yang dia lakukan yang bertolak belakang dengan Musa. Penjelasan Nabi Khidir itu membongkar kesamaran dan kebingungan yang dihadapi oleh Musa. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusak bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan aku khawatir bahwa dia akan mendorong orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan aku berdoa supaya Tuhan mereka mengganti dengan anak yang lebih baik kesuciannya dari anak itu, dan lebih dalam dari kasih sayangnya kepada ibu dan bapaknya. Adapun penjelasan tentang Khidir membangun rumah di suatu desa itu, karena rumah itu adalah kepunyaan anak yatim yang di dalamnya ada harta benda, simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan bukanlah aku melakukan itu menurut kemauanku sendiri, tapi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Quran Surat Al-Kahfi, surat ke-18, ayat 71 sampai 82. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan rahmat kepada Musa alaihissalam. Tentu
Kita sangat menginginkan sekiranya Musa dapat bersabar sehingga kita memperoleh cerita tentang urusan keduanya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 122 dan Muslim nomor 2380.